Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bertemu kembali pada hari ini. Tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tentu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, baik sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau sama-sama lebih dulu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita dapat mengerti, memahami firman-Nya, dan kita juga boleh melakukan firman-Nya dengan pertolongannya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini. Tuhan telah beri kami kesempatan kembali untuk dengar firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami dengan hikmat pengertian oleh-Mu sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Bahkan lebih daripada itu kami ditolong oleh-Mu untuk dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapan yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang cintai Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada, Tuhan Yesus nantiasa menolong, menyertai, memberkati apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari kerjakan, semuanya boleh berhasil. Dan Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan. Dan juga saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kepada kita semua tubuh yang kuat dan sehat. Dan kita semuanya boleh senantiasa berada dalam penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan tangan kasih-Nya yang kuat. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, mari sama-sama lihat dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam surat 2 Timotius pasal 2 ayat 3 mulai sampai dengan ayatnya yang ke-6. Surat 2 Timotius pasal yang kedua ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Saya akan baca buat kita semua. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bapak Ibu yang cintai Tuhan, ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius pada waktu itu, yang sedang melayani di kota Efesus. Nah, Rasul Paulus menasihatkan kepada anak rohaninya yaitu Timotius, supaya Timotius tetap berjuang, tetap bertahan di dalam penderitaan yang dihadapi dalam pemberitaan Injil bagi orang-orang yang menerimanya pada waktu itu. Bapak kasih Tuhan, sebetulnya ayat-ayat ini lebih pas atau lebih cocok ketika disampaikan dalam khotbah pemberitaan Injil. Namun hari ini saya akan bawa kita semua kepada suatu pemikiran yang lain, di mana kita hari-hari ini sedang mengalami kesulitan, penderitaan akibat masa pandemi yang belum kunjung selesai pada hari ini. Dan kita semua sedang berada di dalam penderitaan yang sama. Hampir seluruh dunia menghadapi atau mengalami pandemi COVID-19. Bapak Ibu dicintai Tuhan, supaya kita bisa tetap kuat dalam penderitaan. Ya, kuat dalam penderitaan. Kuat dalam penderitaan. Ini menjadi tema khotbah saya pada hari ini adalah kuat dalam penderitaan. Kuat dalam penderitaan. Ada 3 hal yang membuat atau supaya kita dapat kuat dalam penderitaan, yang sebentar kita akan lihat sama-sama, yang akan kita pelajari. Ada 3 hal supaya kita bisa kuat dalam penderitaan. Yang pertama, kita harus jadi orang-orang yang setia. Ya, harus jadi orang-orang yang setia. Kita akan lihat sama-sama dalam ayat yang ketiga dan keempat dari surat 2 Timotius pasal 2 tadi. Saya akan baca bagi kita semua. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, Rasul Paulus menggambarkan sebagai seorang prajurit bahwa pengikut Kristus itu, saudara dan saya, adalah sebagai seorang prajurit. Timotius, anak rohaninya, digambarkan sebagai seorang prajurit. Seorang prajurit yang baik, kata Rasul Paulus, dia harus tetap fokus kepada tugas tanggung jawabnya di medan perang, di medan pertempuran, ya, supaya ia berkenan kepada komandannya, supaya ia berkenan kepada panglimanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu isi daripada sumpah prajurit adalah setia kepada negara, setia kepada negara. Yang dengan kata lain itu artinya juga setia kepada pimpinannya, kepada panglimanya, taat kepada pimpinan, taat kepada atasan, tanpa bantahan, harus menuruti segala perintah dan putusan daripada atasan atau komandannya. Ini salah satu sumpah daripada para prajurit. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, prajurit yang baik, prajurit yang setia adalah prajurit yang tidak memusingkan dirinya dengan perkara-perkara yang lain. Dia hanya harus fokus kepada komandannya. Dia hanya harus dengar apa kata komandannya. Tidak boleh memusingkan diri dengan penghidupannya. Tidak boleh memusingkan dirinya dengan hal-hal lain. Namun dia harus fokus kepada atasannya, kepada pimpinannya, apa yang diperintahkannya,
apa yang diputuskan terhadap dirinya. Dia harus fokus pada hal tersebut. Dia harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, dengan kata lain, prajurit yang baik adalah prajurit yang setia. Nah, oleh sebab itu kita bisa kuat dalam penderitaan, ya, waktu kita jadi orang-orang yang setia. Waktu kita jadi orang-orang yang setia, ini yang pertama, supaya kita bisa kuat dalam penderitaan yang kita hadapi hari-hari ini di tengah masa pandemi COVID-19. Engkau dan saya harus jadi orang yang setia kepada Tuhan sebagai komandan kita, sebagai panglima kita, sebagai pimpinan kita, sebagai atasan kita. Kita harus jadi orang yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus agar kita dikenang olehnya. Dan waktu kita dikenang olehnya, maka segala berkat-berkat terbaiknya akan dicurahkan bagi kita di tengah masa yang sulit ini, di tengah penderitaan yang kita alami di masa pandemi ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari jadi orang-orang yang setia supaya kita kuat dalam penderitaan, kuat dalam penderitaan, kuat dalam penderitaan. Hal yang kedua yang bisa membuat kita kuat dalam penderitaan adalah kita harus jadi orang-orang yang tekun. Ya, orang-orang yang tekun. Kita lihat sama-sama di dalam ayat yang kelima dari 2 Timotius 2 tadi. Saya akan baca, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita lihat hari-hari ini ada banyak olahragawan, atlet yang di tengah pertandingan mereka didiskualifikasi, mereka dikeluarkan kadang-kadang dari gelanggang pertandingan, dari gelanggang olahraganya karena tidak sportif, karena tidak mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dalam acara pertandingan tersebut. Kita lihat pemain bola kadang-kadang di tengah pertandingan mereka sudah dikasih kartu kuning, bahkan kartu merah, dan akhirnya dikeluarkan dari lapangan. Ada banyak juga ya para olahragawan lainnya ataupun atlet-atlet lainnya, mereka tidak bisa menghabiskan atau mereka tidak bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kadang-kadang di tengah pertandingan mereka sudah didiskualifikasi, mereka sudah dikeluarkan karena mereka tidak taat kepada peraturan yang ada dalam acara pertandingan tersebut. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya orang-orang atau olahragawan atau atlet-atlet yang bisa mentaati peraturan, bisa mentaati seluruh aturan-aturan yang ada dalam olahragawan tersebut, dalam olahraga tersebut atau pertandingan tersebut, itu adalah orang-orang yang tekun dalam segala sesuatu, orang-orang yang gigih dalam segala sesuatu, orang-orang yang giat, orang-orang yang tabah dalam segala sesuatu, orang-orang yang rajin dalam mempersiapkan dirinya, orang-orang yang tekun dalam mempersiapkan dirinya, orang-orang yang tekun di dalam berlatih sehingga dia menjadi olahragawan yang baik, dia menjadi atlet yang baik sehingga dia bisa menyelesaikan pertandingannya sampai akhirnya, sampai finish, sampai selesai, bahkan dia bisa memenangkan pertandingan tersebut dan menjadi juara serta mendapat mahkota. Bapak Ibu ini dicintai Tuhan dan dikasihi Tuhan, ya, kita juga mau jadi orang-orang yang bertekun dalam segala sesuatu, bertekun di dalam doa, yang tekun baca Alkitab, juga yang tekun dalam beribadah kepada Allah, juga menjadi orang yang bertekun dalam memuji dan menyembah Allah. Kita menjadi orang yang bertekun dalam bersaat teduh dengan Tuhan secara pribadi. Maka hal-hal tersebut jikalau kita lakukan, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat dalam penderitaan. Ya, kuat dalam penderitaan, kuat dalam penderitaan waktu engkau dan saya bertekun di dalam segala hal yang baik, sehingga akhirnya kita boleh memenangkan pertandingan iman dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita boleh mendapat mahkota kehidupan, dan juga kita akhirnya boleh menjadi pemenang, dan kita boleh memenangkan seluruh pertandingan hidup kita. Bapak Ibu cinta Tuhan, kalau orang-orang yang bertekun ini pada akhirnya akan menghasilkan tahan uji. Mari kita lihat sama-sama di dalam Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Saya akan baca buat kita semua. Roma pasalnya yang kelima ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu yang cintai Tuhan, pada saat engkau dan saya menjadi orang-orang yang tekun dalam segala sesuatu, tekun dalam menghadapi penderitaan yang kita sedang alami di masa pandemi ini, maka itu akan menimbulkan tahan uji bagi kita semua, dan juga akan menimbulkan pengharapan bagi kita semua. Oleh sebab itu, orang-orang yang bertekun, saya mau beritahu, adalah orang-orang yang punya pengharapan, orang-orang yang bertekun dalam segala sesuatu, ya, terutama dalam masa pandemi ini yang sedang sulit, kita semua sedang menderita. Itu akan menghasilkan tahan uji, kekuatan, dan itu akan menghasilkan atau menimbulkan pengharapan. Jadi orang-orang yang tekun adalah orang-orang yang punya pengharapan pada akhirnya. Saudaraku, apa yang Tuhan janjikan
mahkota kehidupan, keselamatan dari Allah, itu akan diberikan buat orang-orang yang tekun dalam menghadapi penderitaan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari jadilah orang-orang yang bertekun supaya kita kuat dalam penderitaan, kuat dalam penderitaan, kuat dalam penderitaan. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya kita boleh menjadi orang yang kuat dalam penderitaan. Jadi orang yang kuat dalam penderitaan. Maka yang ketiga, kita harus jadi orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar. Kita akan lihat sama-sama dalam 2 Timotius 2 tadi, ayatnya yang ke-6. Saya akan baca buat kita semua, 2 Timotius 2 ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini gambaran yang bagus sekali yang dipakai oleh Rasul Paulus. Ya, seorang petani itu adalah seorang pekerja keras. Petani pagi-pagi buta, jam 4 atau jam 3 bahkan, mereka sudah bangun pagi, mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk pergi ke sawah mereka, ya, untuk pergi ke ladang mereka. Saudaraku, kalau kita lihat sementara orang sedang asik tidur di rumah mereka masing-masing, petani ini sudah bangun pagi-pagi buta, pagi-pagi hari, dia harus berjalan, mempersiapkan peralatan pertaniannya, saudaraku, pergi menuju ladang atau menuju sawah mereka masing-masing. Dan nanti pulang sore hari ketika matahari terbenam, mereka pulang. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah gambaran seorang yang bekerja keras. Petani kemudian di ladang atau di sawahnya, dia harus membajak sawahnya, dia harus mempersiapkan bibit unggul, dan juga hari demi harinya dia harus merawat, memelihara, ya, tanaman padinya supaya terhindar dari musuh, terhindar dari tikus, burung, dan hama, dan juga memberikan pupuk setiap hari, dan juga memberikan obat, yaitu pestisida, kepada tanaman padinya. Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah suatu gambaran pekerja keras. Dan bukan itu saja, tapi lebih daripada itu, petani harus bersabar. Petani harus bersabar, walaupun hari demi hari dia bekerja keras. Dia harus menunggu waktu kurang lebih 3-4 bulan lamanya untuk bisa menuai hasilnya, untuk bisa mendapat hasil dari apa yang ditanamnya. Ya, menunggu masa panen kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan lamanya. Dia harus bersabar menunggu waktu ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita juga mau belajar dari kehidupan petani ini supaya kita menjadi orang-orang yang sabar dalam penderitaan, supaya kita bisa kuat dalam penderitaan. Waktu kita sabar terhadap segala sesuatu, waktu kita sabar dalam penderitaan, kesulitan, pergumulan di masa pandemi ini, saudaraku, maka itu akan membuat kita kuat dalam penderitaan. Kuat dalam penderitaan. Waktu kita sabar menanti waktunya Tuhan, waktu kita sabar menunggu hasil apa yang kita sudah tabur selama ini, maka engkau dan saya akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam pengharapan, di dalam penderitaan. Kita akan menjadi orang yang kuat dalam penderitaan. Ya, kuat dalam penderitaan waktu kita menjadi orang-orang yang sabar. Oleh sebab itu, jadilah orang yang sabar supaya kita kuat dalam penderitaan. Bapak Ibu yang cintai Tuhan, pada hari ini kita telah belajar 3 hal supaya kita bisa kuat dalam penderitaan. Yang pertama, kita harus jadi orang yang setia. Yang kedua, kita harus jadi orang yang tekun. Yang ketiga, kita harus jadi orang yang sabar supaya kita bisa kuat dalam penderitaan yang kita alami di masa pandemi ini. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan tolong kami semua untuk jadi orang-orang yang setia, jadi orang-orang yang tekun, jadi orang-orang sabar, sehingga kami kuat dalam penderitaan yang kami hadapi di masa pandemi ini. Kami bisa memenangkan pertandingan iman, dan pada akhirnya kami boleh mendapat apa yang Tuhan